Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudzaifa Zanki dari kelas 11 IPS 2 akan mengulas video atau mereaksi pada video yang telah dikirimkan oleh guru saya. Karena sekarang nilai dicari dengan pembuatan video yang kita share ke YouTube. Gitulah. Jadi video yang telah di-share adalah berjudul Selamatkan Bumi Kita, Dampak Kerusakan Alam Akibat Ulah Manusia. Jadi langsung saja kita mulai videonya. Bajojang ID. Oke, langsung bersifat estetika. Dampak kerusakan alam terhadap kehidupan manusia. Nah, Hai Jojang Lovers, kerusakan alam ya. kembali lagi nih bersama saya Jaya Saputra. Pernahkah kita berpikir tentang bencana yang sering terjadi di Indonesia? Kerap sekali berbagai bencana melanda Indonesia, misalnya saja kebakaran hutan di Kalimantan dan Riau, banjir di berbagai daerah, tanah longsor dan letusan gunung Merapi, masih banyak bencana lainnya. Tahukah kalian kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini dikarenakan adanya dampak kerusakan alam. Ekosistem yang sudah tidak seimbang lagi menjadikan lingkungan sudah tidak ramah lagi. Kenapa? Karena lingkungan Dikatakan ya, sistem yang mengalami kerusakan sehingga tidak adanya kestabilan lagi. Nah, kalau seperti ini ya, sebenarnya itu adalah benar. Ekosistem jika mengalami ketidakstabilan itu akan mengalami kerusakan buat ekosistem lain. Itu dalam ekosistem. Nah, contohnya bisa kita ambil dari ekosistem rantai makanan. Nah, maaf. Jadi, dalam rantai makanan ya, bila ada satu populasi yang mengalami peningkatan, sementara populasi lain itu mengalami penurunan, itu akan menyebabkan suatu ketidakstabilan. Contohnya itu dalam rantai makanan, kita bisa ambil contoh tikus ya. Tikus mengalami populasi karena ular mengalami penurunan populasi. Ular mengalami penurunan populasi karena ulah manusia yang terus memburu ular. Karena ular dianggap sebagai makhluk yang berbahaya. Seperti itu. Itu contohnya. Nah, maka ketika tikus mengalami populasi, ya, itu dapat menyebabkan kerusakan lain pada bidang lain. Contohnya adalah dalam pertanian. Ketika tikus mengalami overpopulation, ya, overpopulasi, itu tikus bisa menjadi hama yang lebih dahsyat, lebih berbahaya untuk pertanian. Tumbuh-tumbuhan itu bisa mereka makan, seperti itu. Mereka jadi hama dan sementara nggak ada populasi yang bisa mengontrol populasi mereka. Kayak ular, contohnya. Ular itu kan makannya tikus ya. Karena dia predator tikus, sementara populasi dia sedikit, dia tidak bisa mengontrol populasi tikus itu, seperti itu. Jadi tikus teruslah berkembang biak. Nah, sebenarnya ketika ular itu mengalami penurunan, maka predator yang ada di atas ular, contohnya bisa seperti burung elang contohnya ya, atau mungkin predator lain seperti itu. Nah, ketika ular mengalami penurunan, maka predator yang di atasnya akan mengalami penurunan juga. Nah, sementara tikus teruslah berkembang dan membuat kerusakan. Nah, itu yang dapat dikatakan sebagai ekosistem yang mengalami ketidakstabilan. Lingkungan itu suatu sistem yang stabil dan justru akan bersifat menstabilkan dirinya lagi, seperti itu. Lanjut. sudah banyak dirusak. Berbagai kerusakan lingkungan sering terjadi karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga dampaknya juga akan kembali ke manusia juga. Iya, jadi betul. Manusia itu sebagai spesies dominan yang ada di dunia. Ketika manusia menciptakan suatu atau membuat sesuatu yang ada di dunia ini, pasti mereka juga akan membuat kerusakan seperti itu. Dan dampaknya juga tentu saja akan lari ke mereka sendiri. Untuk itu, menjadi manusia yang bertanggung jawab adalah suatu kewajiban. Yap. Jika kita menebang hutan, berarti kita manusia juga harus menanamnya ya guys, agar keseimbangan ekosistem hutan juga terjaga. Nah, Jojang Lovers, apa saja sih dampak kerusakan alam bagi kehidupan kita semua? Nah, jadi contoh yang di hutan tadi itu bila kita menebang hutan secara sembarangan ya, itu bisa berdampak buruk juga kepada kita. Contohnya kekurangan oksigen.
Sementara oksigen itu adalah hal yang membuat kita hidup sebagai manusia. Akibat kekurangan oksigen ini, gas pencemar lain justru bisa memasuki paru-paru kita seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya, ada pencemaran di daerah yang mungkin suatu sungai. Nah, ini kita bisa lihat mungkin di pinggirnya sini adalah pemukiman warga. Nah, jadi pencemaran seperti ini itu menyebabkan kerusakan tidak hanya untuk lingkungan, tidak hanya untuk ekosistem, tetapi ke manusia juga. Contohnya adalah penyakit yang bisa menyebar seperti itu. Makanya perbuatan manusia seperti ini itu berbahaya untuk diri mereka sendiri dan juga ekosistem seperti itu. Terutama ekosistem air. Banjir. Dampak kerusakan alam akibat banjir dikarenakan ulah tangan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Banjir tidak hanya menyebabkan terendamnya suatu tempat saja, tapi banjir juga bisa menyebabkan banyak nyawa yang melayang karena arus yang deras. Banjir itu memang selain juga menyebabkan kematian karena arus yang deras, banjir itu juga bisa membawa penyakit ya. Terutama kalau banjirnya itu terjadi di tempat yang seperti tadi tuh, tempat slum area yang kumuh. Seperti itu. Banjir biasanya disebabkan oleh sampah menggunung di sungai yang menjadikan aliran sungai tidak lancar. Banyaknya pemukiman di sekitar sungai yang menjadikan aliran sungai terhambat. Nah, seperti tadi, pemukiman ini menyebabkan aliran sungai terhambat karena ya cenderung berbagai macam jenis sampah itu dibuang ke sungai. Hal itu bisa kita lihat di negara-negara yang sedang berkembang. Contohnya negara-negara yang ada slum areanya. Nah, seperti contoh ya, di India itu ada 2 sungai yang raksasa, yaitu Gangga dan juga Yamuna. Sementara dan kedua sungai itu tercemar dua-duanya. Tapi Sungai Gangga dan Sungai Yamuna itu menjadi sungai sumber mata air bagi penduduk India, seperti itu. Itu sumber minum. Nah, sementara tanpa mereka sadari, apa yang mereka minum itu sudah tercemar. Nah, justru dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Mungkin ada suatu kesadaran, tetapi pencemaran lingkungan, terutama di sungai, itu sulit untuk diberantas, sulit untuk direalisasikan seperti itu. Tetapi dengan adanya upaya dari manusia untuk membersihkan atau mungkin berhenti dalam membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, tentunya semua bisa terrealisasikan. Tadi lihat itu ada pemukiman warga. Tanah longsor. Bencana ini sering menimbulkan banyak korban jiwa loh guys, karena banyak pemukiman yang tertimpa batu-batuan dari lereng ataupun bukit. Bencana ini juga sering terjadi tiba-tiba. Terkadang membuat orang yang di sekitarnya saja tidak sadar akan terjadi tanah longsor. Adanya bencana tanah longsor ini dikarenakan dampak kerusakan alam akibat ulah manusia. Adanya penebangan pohon liar tanpa adanya rehabilitasi menjadikan munculnya erosi. Bagaimana tidak, biasanya lereng gunung ataupun pegunungan ataupun daerah sekitarnya, jika penyebab erosi itu sendiri ya adalah ketika pohon tidak bisa menyerap air. Maksudnya tidak bisa menyerap air adalah pohon itu nggak ada untuk menyerap air di tanah, sehingga tanah itu berkumpulan dengan air seperti itu. Nah, itu bisa menyebabkan longsor karena erosi tadi seperti itu. Terjadi hujan lebat, kumpulan pohon itulah yang akan menyerap air. Tapi, jika mereka sudah ditebang tanpa adanya rehabilitasi, air hujan akan mengenai langsung tanah tersebut dan terjadilah erosi. Nah, seperti itu. Walaupun pohon-pohon yang tipis begini itu penting juga ya. Pencemaran, oke. Dampak pencemaran ini bisa mempengaruhi kesehatan manusia yang berada di daerah tersebut. Munculnya berbagai macam penyakit yang tidak biasanya terjadi. Banyak pencemaran ini juga termasuk dampak kerusakan alam oleh manusia. Seperti yang kita tahu itu pencemaran ada berbagai jenis ya, ada pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air.
dan berbagai jenis lainnya. Nah, tentunya pencemaran sendiri tidak hanya berbahaya pada manusia, tapi juga pada ekosistem bumi. Seperti itu. Nah, ini pabrik ya, pencemaran udara. Apalagi pabrik itu merupakan suatu instansi yang memang terkadang atau mungkin seringkali ya menghasilkan banyak limbah, dan limbahnya itu bisa seperti ini, seperti limbah udara dan juga mungkin limbah untuk air. Misalnya buang-buangan pabrik itu dibuang ke sungai seperti itu. Walau dari sungai juga memang tidak hanya limbah pabrik, tapi juga limbah domestik bisa mencemari sungai seperti itu. Jika sudah ada pabrik di suatu pemukiman, berbagai lingkungan pun akan tercemar. Mungkin dari lingkungan air dan udara. Adanya pembuangan limbah yang sembarangan ini akan menjadikan pencemaran air yang melebar sampai ke pemukiman. Hal ini akan menjalar sampai ke sumur para warga, bahkan beberapa sungai pun juga ikut tercemar. Nah, jadi itu bahayanya memang penyakit. Dan juga ini nampak suatu perairan yang mengalami banyak sampah. Ini menyebabkan banjir juga ya. Apalagi kalau memang sampahnya itu menumpuk di sekitaran daerah yang memang perlu dapat dikatakan memiliki saluran air yang lancar. Mohon maaf. Soalnya kalau memang saluran air nggak lancar, ya penyebabnya tadi terjadi banjir. Kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan. Apakah kita masih ingat tentang kebakaran hutan di Riau tahun 2009 yang lalu, guys? Kebakaran yang mengakibatkan asap yang sampai ke negara Singapura. Yep. Kejadian yang menjadikan paru-paru dunia ini semakin lama semakin menipis. Tidak hanya itu saja, dampak dari dikatakan paru-paru dunia, paru-paru dunia kita pasti tahu lah, itu pohon. Pohon itu menciptakan oksigen, salah satu udara yang kita perlu untuk kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, pembakaran hutan itu tidak hanya menyebabkan kurangnya oksigen ya, itu juga menyebabkan kepunahan bagi ekosistem. Tidak hanya kepunahan, itu juga menyebabkan pemanasan global. Nah, pemanasan global itu timbul karena adanya asap-asap seperti ini nih. Asap-asap yang mengandung karbon dioksida, karbon monoksida, dan berbagai zat lainnya seperti sulfur, gas-gas lainnya ya. Itu dia menyebabkan pemanasan global. Jadi pemanasan global ini adalah suatu kondisi di mana bumi itu mengalami peningkatan suhu. Nah, alhasil cahaya yang bumi terima dari matahari itu meningkat suhunya seperti itu. Nah, hal itu menyebabkan berbagai macam ketidakstabilan dalam iklim. Misalnya contoh yang sering kita lihat itu ya kemarau seperti itu. Mungkin di daerah satu ada kemarau, di daerah lain ada berturun hujan. Atau mungkin penyebab dari suhu laut yang panas sehingga menyebabkan musim yang tidak terkontrol seperti itu ya. Banyak dampak yang dihasilkan dari global warming. Kebakaran ini juga berimbas ke dampak kerusakan lingkungan terhadap keseimbangan alam. Yep. Habitat hewan liar yang berada di hutan juga semakin terancam. Tempat tinggal mereka yang sama ini dijaga sudah mulai banyak dirusak oleh manusia. Pembuatan pabrik yang membutuhkan lahan sampai membakar hutan sekarang juga masih banyak. Nah, penggunaan hutan untuk memperluas lahan itu ya terus terjadi. Apalagi kalau memang tidak ada reboisasi. Hutan itu merupakan sumber daya yang penting sekali untuk manusia ya. Pohon itu kayu diambil. Kayu kemudian dijadikan alat-alat rumah tangga. Alat-alat yang bisa membantu kehidupan manusia lah. Tidak hanya kayunya diambil ya, hutan itu dibabat untuk memperluas lahan, memperluas wilayah gitu. Nah, alhasil jadinya ya kekurangan pohon itu menyebabkan kerusakan juga untuk lingkungan. Nah, pembakaran seperti ini ya. Ini juga dulu pernah dilakukan oleh suku India di Amerika, tapi adanya global warming atau pemanasan global sering dikaitkan dengan adanya efek rumah kaca. Hal ini memang benar adanya suhu bumi yang semakin lama semakin naik.
adanya konsentrasi gas-gas tertentu yang menjadikan suhu semakin panas. Nah, Berbagai seperti itu. industri juga berperan dalam mensukseskan adanya. Jadi gas-gas itu memerangkap suhu matahari, yang dimana itu bisa keluar ya, suhu matahari itu bisa terkurang, namun gara-gara zat-zat yang berkumpulan di atas atmosfer itu menyebabkan matahari mengalami uh, penaikan suhu. Jadi gas rumah kaca itu adalah memantul seperti itu. Jadi ini bukan sinar ya, suhu matahari itu memantul menyebabkan pantulan. Mereka itu tidak memiliki ruang yang banyak atau bahkan tidak bisa keluar dari atmosfer bumi. Nah, atmosfer bumi itu menipis ya. Lapisan ozon apalagi itu. Lapisan ozon itu menipis karena gas-gas yang kita sebabkan tadi dalam pembakaran dan lain sebagainya. Sehingga lapisan ozon menjadi menipis. Penyebabnya adalah sinar matahari itu dapat mengalami kenaikan suhu ketika masuk ke dalam bumi. Dan juga sinar matahari itu bisa dikatakan lebih menyengat seperti itu kalau lapisan ozon berkurang. Kenaikan suhu. Selain itu, adanya global warming juga dikarenakan meningkatnya karbon dioksida dan menipisnya oksigen. Adanya penggunaan batu bara, penggundulan hutan, dan juga pembakaran hutan ini menjadikan karbon dioksida semakin naik. Nah, jadi memang global warming itu terjadi karena berbagai macam aktivitas kehidupan manusia ya. Manusia itu cenderung memerlukan alam sebagai sumber resources atau sumber daya mereka. Nah, jadi apabila sumber daya alam tidak dikelola dengan baik, tidak dikelola dengan bertanggung jawab, penyebabnya adalah kerusakan. Nah, kerusakannya itu tanpa kita sadari sebagai manusia, itu bisa lebih besar timbulnya. Dampak yang ditimbulkan lebih besar. Jadi kalau kita tahu ya, kalau kita tahu nebang pohon, kita taunya ya elah banjir doang. Padahal nggak seperti itu. Nah, penebangan pohon itu bisa menyebabkan tadi global warming. Jadi dampaknya memang lebih besar dari apa yang biasanya kita imagine, yang biasanya kita halusin apa ya, begitulah yang biasa kita imajinasikan. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini scene kota ini seakan kita anggap ini seperti polusi udara, debu-debu seperti ini nih. Hal ini memang sering terjadi di kota-kota besar, kota-kota yang terus berkembang. Contohnya Jakarta ya. Jadi kalau kita lihat di Jakarta itu polusi udara di Jakarta itu tinggi karena berbagai macam aktivitas terjadi. Tidak hanya tidak hanya dari kendaraan bermotor, kendaraan beroda 4 dan lain sebagainya, tetapi juga dari industrialisasi seperti itu. Menyebabkan berbagai macam gas seperti ini terkumpul di udara, dan itu juga menyebabkan penyakit ya. So, bagaimana Jojang Lovers? Ternyata banyak juga ya bencana yang bisa terjadi apabila kita tidak bisa menjaga kelestarian lingkungan kita di sekitar. Yuk Jojang Lovers, kita mulai jadi bencana alam itu bisa merambat ya, istilahnya bisa merambat dari satu bencana ke bencana lain seperti itu. Contohnya yang natural juga ada ya. Ini kan banyak ya bencana alam yang terjadi akibat ulah manusia, tapi bencana alam yang natural juga ada, yaitu gempa bumi. Dan gempa bumi itu bisa lari ke bencana lain, bisa ke tsunami gitu. Itu penyebabnya. Menjaga lingkungan dengan cara menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan sungai di sekitar, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Terima kasih Jojang Lovers. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol jempolnya dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa Jojang Lovers untuk mensubscribe juga channel ini agar terus bisa memberikan informasi kepada kalian semua. Oke, bye-bye. Mungkin cukup segitu saja ya. Video ini sangat bermanfaat, sangat informatif. Saya suka dengan videonya. Jadi cukup segini saja mungkin dari saya. Apabila ada salah kata atau salah kiprah dalam pengucapan maupun penyampaian saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.